Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma keringat dingin menghadapi apologet Kristen. Karena kenapa? Yang dihadapi adalah Edis TV yang menguasai jalan perdebatan dan juga menguasai Al-Quran. Sehingga semua yang disampaikan oleh Juma dipatahkan menggunakan kitabnya Juma sendiri. Saudara dalam Tuhan, perdebatan seru di antara mereka terjadi dan tentunya banyak poin yang memberkati kita. Langsung saja kita lihat videonya dan dukung apologet Kristen dengan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga dan mari kita simak videonya. Oke, jadi langsung kita bahas ke temanya Zulkifli. Saya ingin kasih tahu sama kamu, ya, bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia akan menimbulkan kecelakaan bagimu dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Ayo kita langsung bahas ke topik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Bima. Oke, jadi Edis pembual mulai menuduh-nuduh saya gemetaran. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi, ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menjiplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran? Kan gitu. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya. Itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil Ulangan 6 ayat 4 yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru Yohanes 8 ayat 5 ayat 7 tentang hukum rajam misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda pantas mau mengatakan bahwa oh itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Al-Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Ya, suratnya orang Paulus, ya. Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam. Karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para Kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran. Bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu di ayat juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran lakukan jiplak. Tidak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran. Tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran para yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada Nabi tersebut, Al-Quran sudah meluruskan. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa
Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu, sehingga ada 1000 tahun. Sama di dalam kitab Anda, ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah, pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Bahwa Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Gitu. Kembali kepada poin pertama, buktikan. Dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ujung-ujungnya Muslim lari ke situ. Kamu nggak bisa baca Quran. Kamu Ngopi nggak bisa lagi. bahasa Arab. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini. Betul, Ya, Bang Edis. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya I Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Mantap Bang Di Edis. dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik. Malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah, tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang 2, pasal yang ke-3, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang. Katanya segera. Mana kok nggak datang-datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya. Tapi saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu kebuka pikiran. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Like dulu teman-teman ya, like dulu supaya Satu tayangan hari ini sama dapat. dengan 1000 tahun titik. Masih ada lanjutannya. Satu hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya bagi Mantap. Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Ya, Di hadapan Tuhan sama saja karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu Kipli yang harus kamu ketahui di dalam Bible. Satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, celaka kalau satu hari sama dengan 1000 tahun titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam satu hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Kipli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. mantap. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kipli. Woi, Hari kamu dibunuh. mantap Bang Edis. Baik, terima kasih. Silakan Mas Zulkifli. Nah, itu makanya aku bilang Edis, ada baiknya. Berapa kali kan udah aku bilang sama kamu, kalau kamu itu mau Bilang membahas apa? Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu, Itulah dia supaya akalmu berfungsi. larinya ke Karena orang situ. yang tidak disunat itu